bagi kaum muda, penuhi panggilan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum melanjutkan perbincangan kami bersama Ibu selaku tokoh perempuan, terlebih dahulu kami perkenalkan diri. Nama saya Sutarman, pendamping lokal desa Kecamatan Batampanua, Kabupaten Pindrang. Sebelum kami lanjutkan, mungkin kami mempersilahkan Ibu untuk perkenalkan diri. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriana selaku tokoh perempuan di Desa Malingpung ini. Oke, terima kasih Bu atas perkenalannya. Hari ini saya berterima kasih atas meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan Ibu selaku tokoh perempuan di Desa Malingpung. Nah, sekarang kita akan berbincang mengenai terkait dengan pembangunan desa inklusif. Nah, dalam pembangunan desa inklusif ini, menurut Ibu bagaimana peran perempuan dalam pembangunan desa inklusif dalam kehidupan bermasyarakat? Menurut saya, alhamdulillah peran perempuan dalam desa inklusif itu perannya itu sudah cukup cukup bagus ya. Jadi sebagian besar kegiatan di desa melibatkan perempuan. Jadi mulai seperti ada misalnya pelatihan-pelatihan, kebanyakan juga perempuan banyak dilibatkan. Kalau misalnya juga ada rapat-rapat atau kegiatan-kegiatan program kerja di desa, banyak juga perempuan yang dilibatkan. Jadi menurut pendapat saya itu dalam bermasyarakat ini peran perempuan itu sudah cukup penting lah dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Malingpung. Termasuk kan kita ada program PKK, jadi perempuan juga dilibatkan di dalam, sebagian besar lah anggota PKK itu yang terlibat perempuan. Jadi harapan yang terlibat itu kita aktif kegiatannya, itu misalnya seperti kita kayak adakan pengajian antar ibu-ibu, kita juga ada penyuluhan-penyuluhan untuk penyuluhan mengenai perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Kita dari desa juga kita adakan biasa mengadakan pelatihan untuk perempuan. Terus untuk pendapatan keluarga perempuan juga dilibatkan, jadi dari desa juga biasa memberikan pelatihan-pelatihan, jadi seperti pelatihan untuk kecantikan, menjahit, jadi supaya perempuan juga itu bukan cuma istilahnya cuma di dapur. Jadi perempuan juga itu bisa memberikan, membantu gitu kan, membantu perekonomian keluarga. Ya itu menurut saya. Itu tadi beberapa statement yang kita sampaikan itu. Nah, di dalam pembangunan desa inklusif ini menurut Ibu, apakah pembangunan desa inklusif ini sudah berjalan dengan baik dalam melibatkan seluruh lapisan masyarakat? Apakah menurut Ibu bagaimana? Kalau menurut pendapat saya itu berjalan cukup baik ya, karena hampir semua sektor atau semua program kerja yang dilakukan desa itu melibatkan semua golongan. Jadi mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, remaja, terus perempuannya juga seperti ibu-ibunya. Jadi semuanya berperan serta. Ya, seperti itu kegiatan kayak kita adakan kayak kerja bakti begitu kan. Nah, itu semua lapisan masyarakat itu ikut serta. Jadi terus kayak misalnya juga yang kegiatan yang sekarang programnya itu desa wisata, yang saya lihat itu banyak yang anak-anak muda dilibatkan di kegiatan tersebut. Makasih. Dalam pembangunan desa inklusif ini, kira-kira kegiatan apa yang diprogram oleh pembangunan desa inklusif? Apa harapan kira-kira Ibu untuk kedepannya, khususnya Desa Malingpung ini? Harapan saya itu yang saya harapkan itu ya ibu-ibunya lebih berperan lagi lah. Ya kita selaku perempuan, jadi saya harapkan itu ibu-ibu lebih banyak dilibatkan dalam kegiatan
kegiatan sosial keagamaan, karena biasanya ibu banyak yang bergerak di situ. Bisa juga dalam kegiatan program-program kerja yang dilakukan desa. Jadi karena perempuan juga itu bukan berarti dia harus di dapur juga, karena banyak sekarang perempuan yang istilahnya dia punya kemampuan, cuma dia tidak tahu arahnya kemana. Jadi kalau bisa, jadi saya harapkan itu ada suatu pelatihan lah, istilahnya untuk ibu-ibu, perempuan-perempuan di desa diberikan pelatihan. Jadi mulai kayak pelatihan bagaimana caranya kita berbicara depan umum. Jadi kalau misalnya kita ikuti rapat, kita bisa istilahnya berbicara. Kan biasanya kalau kita tidak biasa, jadi suara kita nggak bisa keluar. Iya, jadi tapi kalau kita diberikan pelatihan, diberi kesempatan untuk berbicara di depan umum, untuk diberi untuk dilatih, untuk kita itu punya pendapat juga sih sendiri. Itu saya harapkan juga itu dari pihak desa itu yang yang kegiatannya ibu-ibu kan ini yang galakkan juga masalah stunting, karena kan di sini tim TPK sebagai perempuan. Ya, yang tim pendamping keluarga itu di Desa Malingpung yang melibatkan itu dari penyuluh KB, anggota PKK. Jadi biasanya tuh harus ada kerjasama. Iya. Jadi tapi sekarang sih kerjasamanya ada. Jadi pihak desa juga memberi kita saran atau bantuan ini kan. Biasanya kalau untuk masalah stunting dari desa biasanya memberikan bantuan. Program yang akan datang itu apa sih? Seperti penanganan stunting, pemberian makanan tambahan. Iya, pemberian makanan tambahan. Baik, sudah aku bilang. Demikianlah perbincangan kami bersama Ibu Jumriana selaku tokoh perempuan di Desa Malingpung. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih. Itulah perbincangan kami dari Ibu selaku tokoh perempuan Desa Malingpung. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum.